Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Zifana Aulia Halifah bersama Bapak Magus Harasnomo MKom selaku Kaprodi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau TJKT. Hai semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya seputar tentang Prodi TJKT itu gimana sih? Jadi gimana nih Pak, TJKT itu apa sih Pak? Atau kalau kita masuk jurusan TJKT bakal mempelajari apa nih Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk TJKT itu kepanjangan dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kadangkala yang di luar sekolahan itu mengenalnya itu TKJ. Iya. Jadi yang perlu kita luluskan itu dulu itu TKJ itu sama jurusan yang TJKT itu memang berada di dua struktur kurikulum yang berbeda. Kalau yang TKJ itu ada di kurikulum K13 ya, itu pengembangan dari KTSP. Sedangkan yang TJKT itu pengembangan dari TKJ sendiri ditambah teknik telekomunikasi kan ya. Hanya dua jurusan itu di merger kan ya. Jadilah TJKT. Jadi yang untuk merger itu tidak hanya badan usaha ataupun bank itu enggak. Ternyata jurusan juga ada mergernya itu seperti itu. Nah, untuk program keahlian TJKT kan ya, itu di SMK Negeri 1 Brebes mengambil konsentrasi keahlian TKJ kan ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, untuk Teknik Komputer dan Jaringan sendiri itu bertujuan untuk membekali para siswa ataupun peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tentunya sikap yang diperlukan untuk nantinya bisa bersaing di dalam persaingan dalam berbagai bidang teknik informatika. Jadi kalau bidang ini, bidang keahlian itu teknologi informasi kan ya. Terus program keahlian TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, untuk konsentrasi keahlian itu berarti TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Ya memang tidak salah, misalnya masyarakat masih melekat itu image-nya itu TKJ, memang tidak salah kan ya. Memang untuk TJKT sendiri itu memang ranahnya ada di kurikulum pusat keunggulan. Jadi kalau sekolah itu yang mengadopsi sekolah berbasis sekolah penggerak kan ya sama sekolah pusat keunggulan, maka TKJ-nya itu bertransformasi menjadi TJKT. Nah, alhamdulillah di SMK Negeri 1 Brebes kita ini itu sudah kurikulumnya itu pusat keunggulan. Jadi TKJ-nya menjadi nama TJKT. Tapi tidak masalah misalnya ada yang masyarakat masih mengenalnya itu TKJ, itu tidak masalah. Karena memang fokusnya nanti di TJKT itu nanti ke teknik komputer, terus teknik jaringan ditambah telekomunikasi. Ada tambahan telekomunikasi itu seperti itu. Jadi penjelasan dari Pak Magus itu ya. Ini kalau untuk yang dipelajari setelah masuk TJKT itu apa aja ya Pak? Kira-kira bakal ngapain aja nih di jurusan itu? Ya, pertanyaan sangat menarik Mbak. Itu banyak yang ini menanyakan kira-kira kalau di TKJ itu apa aja sih yang akan dipelajari. Nah, siswa yang di konsentrasi keahlian TKJ atau program keahlian TJKT itu nanti akan diajari dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Nah, yang pertama tingkat dasar itu nanti siswa tersebut akan diajari perakitan komputer, kan ya. Jadi peripheral yang pembangun komputer itu nanti akan
dihubungkan satu dengan yang lainnya biar bisa ini jadi satu komputer yang berfungsi. Setelah itu nanti juga akan diajarkan mengenai perbaikan komputernya sendiri. Kalau ada komputer yang rusak, komputer yang bermasalah, nah itu akan diperbaiki, materinya akan dikasihkan di kelas pertama tersebut kan ya, atau kelas 10 kan ya. Nah setelah itu apalagi masih ada lagi kan ya, di kelas tersebut akan diajarkan mengenai sistem operasi, instalasi sistem operasi, baik sistem operasi Linux maupun sistem operasi Windows kan ya. Terus ada troubleshootingnya juga di situ. Terus yang menarik itu nanti ada pemrograman web yang tingkat dasarnya, yaitu ada CSS, ada HTML kan ya, ada jQuery itu. Setelah itu nanti akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu merancang bangun jaringan. Jadi akan membuat jaringan kan ya, baik jaringan kabel maupun nirkabel kan ya. Jaringan yang berbasis ada kabelnya dan tidak ada kabelnya, atau wireless nirkabel seperti itu. Terus ada VoIP juga, ya ada VoIP juga, Voice over Internet Protocol. Jadi nanti telepon yang tadinya itu hanya lewat kabel, nanti suaranya itu akan dikonvert ke digital, akan ditumpangkan ke internet kan ya. Jadi akan bisa diterima di kota manapun, bahkan di negara manapun lewat tumpangan internet tersebut. Itu VoIP kan ya itu. Terus ada lagi nanti di tingkat tersebut akan diajarkan CCTV kan ya. Bagaimana merangkai CCTV, mengoperasikan CCTV, terus mengamankan ini area yang diberikan CCTV kan ya, ada settingannya seperti itu. Tidak hanya itu, nanti akan lanjut lagi ke ini apa ya, cloud kan ya. Apa itu Pak? Cloud itu berarti penyimpanan yang ada di internet. Artinya kan awan ya. Awan itu berarti kan tidak terbatas seperti itu. Nah, yang biasanya itu kalau kita menyimpan sesuatu itu file-file di hard disk kan ya. Sekarang trennya kan ke cloud kan ya. Nanti akan diajarkan virtual mesin kan ya. Bisa pakai VMware, bisa pakai VNet Lab, bisa pakai VirtualBox gitu seperti itu. Dan juga ada tambahannya nanti akan diajarkan pemrograman web yang tingkat lanjut kan ya. Yaitu akan diajarkan PHP kan ya. Terus akan diajarkan database-nya dengan MySQL. Yang tadi pemrograman tingkat dasarnya itu hanya HTML, terus CSS, terus JavaScript. Nah, ini tingkat lanjutnya nanti akan diajarkan pemrograman dinamisnya yang web pakai PHP kan ya. Terus database-nya pakai ini apa MySQL. Nah, kalau itu sudah sampai terakhir kan ya MySQL di ini apa ya dikuasai, ya siapa tahu bisa sampai Oracle itu seperti itu. Dan yang jelas tidak akan berhenti di dua tahapan itu. Ada tahapan terakhir kan ya. Tahapan terakhirnya itu nanti akan diajarkan di kelas yang paling akhir, di kelas 12 itu akan diajarkan konfigurasi routing, terus merancang bangun video area network kan ya. Router-router yang terpisah-pisah akan dihubungkan jadi satu autonomous system kan ya. Autonomous system akan gabung dengan sistem yang lainnya, akhirnya menjadi yang namanya internet. Nah, maka akan diajarkan internet juga di sana, keamanan ini internetnya kan ya. Terus nanti juga akan diajarkan administrasi servernya kan ya. Karena tingkatan yang paling akhir kan ya, maka harus bobotnya harus lebih tinggi lagi keilmuannya kan ya. Terus nanti pemrograman webnya itu mau diajarkan apa tingkat akhir, nanti ada framework kan ya, itu seperti itu, ada CMS, terus ada hosting, diajarkan bagaimana cara menaruh web yang sudah digeser
offline menjadi online, bisa dilihat di seluruh dunia kan ya. Itu terus ada lagi ada konfigurasi cPanel kan ya untuk memanage web tersebut. Dan tidak hanya itu, kalau yang di tingkat menengah itu nantinya ada konfigurasi jaringan kan ya, itu nanti di tingkat akhir ini nanti ada konfigurasi jaringan tapi via fiber optik, akan jadikan fiber optik nanti ya, karena itu sedang tren kan ya. Jadi backbone itu nanti sudah ganti semuanya, enggak kabel lagi, kabel UTP lagi, tapi sudah fiber optik semuanya, karena kecepatan harus tinggi itu. Dengan semua keahlian yang diberikan tersebut secara lengkap, diharapkan peserta didik tersebut nantinya itu sanggup bersaing kan ya di dunia ini pekerjaan kan ya yang berbasis teknologi. Itu seperti itu, Mbak. Jadi gitu penjelasan dari Pak Bagus. Nah, kalau untuk peluang kerja di jurusan TJKT ini gimana nih Pak? Karena kan kebetulan aku juga dari jurusan TJKT. Jadi gimana nih kalau habis lulus mungkin bisa kerja sebagai apa atau jadi apa gitu Pak? Iya, baik kan ya. Zaman sekarang itu kan zamannya mengarah ke era teknologi kan ya, teknologi. Jadi yang sudah bergeser, yang dulunya itu secara manual kan ya, konvensional, sekarang sudah terdigitalisasi kan ya. Jadi sangat peluang yang besar sekali kan ya, yang sangat luas sekali bagi lulusan ini TJKT ya, untuk bisa masuk ke dunia industri yang dimanapun di tempat industri yang ada komputernya itu TJKT bisa masuk kan ya. Bengkel kan ya, ada komputernya bisa masuk di situ kan ya. Warung makan ada komputernya bisa masuk di situ kan ya. Warung makan tidak ada hotspotnya, dikasih hotspot di situ. Jadi luas sekali kan ya. Jadi bisa di ini apa ya, BUMN kan ya, di pemerintahan, terus di industri swasta atau wirausaha juga ada kan ya. Terus kalau mau spesifik ya nanti bisa sebagai ini IT support juga bisa kan ya. Terus network engineer juga bisa kan ya. Web developer juga bisa kan ya. Terus mau masuk ke arsitek komputernya juga bisa kan ya. Mau ke ISP, internet service provider, mau manage internet juga bisa kan ya. Jadi luas. Lowongan pekerjaan kira-kira semisal aja taruhlah sudah penuh, taruhlah kan ya, masih bisa berusaha kan ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini menggali potensi yang ada diri sendiri dengan selama 3 tahun belajar di sekolah kan ya, misalnya di SMKN 1 Brebes, nanti siswa itu kalau mau action kan ya, bisa membuka peluang, bisa berwirausaha, misalnya mendirikan toko komputer, servis komputer, karena memang ada beberapa dari alumni itu yang buka servis komputer kan ya. Dan alhamdulillah itu banyak alumni itu yang sudah banyak terserap kan ya, di berbagai industri kan ya. Yang meneruskan juga ada, tapi yang secara linear kan ya, meneruskan juga ada. Yang ingin kerja dulu nanti suatu saat sekolah lagi, ya saya yakin ada kan ya, saya yakin ada itu, karena di tarasara studinya itu setelah dilihat memang ada kan ya. Nah peluangnya memang besar sekali, apalagi banyak sekali industri-industri ataupun rumah makan itu yang tidak ada internetnya. Itu kan kalau kafe kan sudah ada ya, kafe internet. Kalau warung-warung selain kafe, misalnya nasi kuting, warteg kan ya, itu kalau dikasih internet, apakah nanti pengunjung akan banyak? Ya akan banyak, terus terang akan banyak kan ya. Itu salah satu cara ini menggait pelanggan kan ya. Apalagi di situ ditumpangi dengan iklan-iklan kan ya. Bikin iklan, terus space-nya itu dijual, luar biasa kan ya. Jadi semuanya bisa jadi duit kan ya gitu.
Jadi untuk peluang kerja di TJKT ini tergantung kita mau fokus di bagian mana ya Pak gitu, kayak programming atau network engineer gitu ya Pak? Betul, betul, betul. Jadi harus Tergantung. ada actionnya, teman-teman, harus ada action. Kalau hanya planning, planning, planning saja, terus membayangkan saja, bermimpi saja, itu ya kalau tidak ada actionnya, tidak bakalan ada ini, apa ya, sesuatu yang dihasilkan tidak ada, kan ya, bermimpi saja, kan ya. Tapi memang awalnya itu memang berangkat dari mimpi, kan ya. Dari mimpi, mimpi yang terus diimplementasikan secara Aksi, tindakan, kan ya. Dengan ilmu yang dimiliki, terus ada mimpi, ada tindakan, ya insya Allah ya itu ada hasil, ada hasil. Kalau sesungguhnya ada hasil. Wah, ternyata menarik banget ya teman-teman untuk di jurusan TJKT ini banyak banget peluang kerjanya. Dan mungkin ada pesan-kesan dari Bapak Ma Agusnya nih. Baik. Jadi yang jelas kan ya, kalau ingin sukses meraih ilmu di jurusan TJKT, peserta didik itu memang diharapkan yang pertama itu semangat belajarnya harus tinggi kan ya. Karena ilmu yang di TJKT itu selain ada konsep pengetahuan yang harus dipelajari secara mendalam, juga ada praktek. Nah, praktek itu kalau peserta didik itu menggantungkan hanya peralatan praktek dan sarana prasarana yang ada di sekolahan, itu ya akan kurang lah kan ya. Walaupun sarana prasarana sudah bagus, tapi nanti kalau setelah belajar di sekolahan, terus pulang ke rumah kan ya, kan biasanya perlu mengulas lagi kan ya. Teorinya, pengetahuannya diulas lagi, terus keterampilannya harus diulas lagi. Kalau pengetahuannya itu diulas pakai catatan buku bisa. Tapi kalau keterampilan saat di sekolahan praktek menggunakan komputer di sekolahan, kan nggak mungkin kan ya, malam-malam datang ke sekolahan, praktek kan ya, atau komputernya bawa ke ini ke rumah nggak mungkin. Maka sangat dianjurkan sekali kan ya, kalau ingin bereksplorasi, menggali diri lewat komputer kan ya, maka siswa itu diharapkan memiliki laptop atau taruhlah PC kan ya, PC di rumah ada PC ataupun ada laptop. Tidak perlu PC ataupun laptop yang harganya mahal, tidak perlu kan ya. Yang bekas itu pun masih bisa digunakan kan ya. Toh akan diajarkan bagaimana komputer yang bekas kan ya, itu bisa menjadi speknya itu tinggi kan ya. Kan nanti di kelas 10 aja sudah akan diajarkan mengenai peripheral komputer, terus bagaimana mengganti komputer yang speknya itu standar menjadi speknya itu lumayan kan ya. Itu dipraktekkan. Kalau itu bisa dipraktekkan ya nanti bisa ini menjual jasa kan ya, tidak memiliki perangkatnya tapi jasa ke tetangga-tetangga yang misalnya ingin komputernya itu di-upgrade lagi dengan jasa dari siswa tersebut, maka ini komputernya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, otomatis siswa tersebut akan mendapatkan income kan ya. Jadi kelas 10 aja sudah bisa ini mencari uang itu sebenarnya. Kalau mau berani loh ya, kalau mau berani tinggal berani konsisten kan ya. Di sekolah itu belajar, di rumah belajar lagi. Biasanya kan kadang-kala kalau belajar di sekolahan habis itu pulang terus main kan ya, main. Tapi kalau mau ini apa ya, mengurangi bermainnya kan ya dengan bermain ini apa ya, komputer ya. Komputer itu nanti apa ya, tambahan ilmunya semakin banyak. Ya tetap harus ada istirahatnya, istirahat harus cukup kan ya. Tapi kalau waktunya misalnya itu masih longgar, ya diharapkan diulas lagi apa yang sudah ada di sekolah di ini, diulas di rumah, dilatih lagi. Nah untuk prakteknya ya dipraktekkan di rumah dengan alat yang ada di rumah. Memang ada pengorbanannya, pengorbanan beli laptop kan ya, beli komputer, beli sendiri loh ya. Sekolah kan nggak nyediakan ini kan ya, apa namanya, jualan komputer kan ya.
itu beli sendiri, itu seperti itu kan ya. Yang second aja itu banyak kok. Kayak di Shopee kan banyak ya. Iya. Itu harganya juga murah-murah kan ya, laptop juga murah. Itu kalau mau bereksplorasi nanti selama 3 tahun itu sudah ya hampir expert lah. 3 tahun kan ya, hampir expert kan ya. Ini luar biasa. Biasanya kalau nanti lanjut ke ini ke universitas kan ya, atau ke politeknik kan ya, yang sudah itu yang sudah itu jurusan TJKT menjadi asisten dosen ya sudah. Nah, asisten dosen kan biasanya itu akan dapat kemudahan, informasi datang lebih awal kan ya. Terus siapa tahu ada project-project itu seperti itu. Jadi banyak keuntungan. Nah, di JKT juga itu ada ini ekstrakurikuler kan ya, ekstrakurikuler. Nah, yang ekstrakurikuler itu tidak hanya yang di TJKT yang ini yang ikut, karena ekstrakurikuler untuk semua jurusan kan ya, jurusan Bisa dari yang luar jurusan. yang berbasis teknologi kayak KKSI kan ya, itu teknologi kan ya. Nanti kedepannya ini tidak menutup kemungkinan kan ya, itu akan muncul IoT kan ya, karena IoT itu diajarkan di kelas 12 kan ya, itu ada I12. Itu tingkat lanjut ya, tingkat dasarnya itu ada di kelas 11 IoT kan ya. Internet of Things kan ya, itu kan pemerintah mengharapkan kan sekolah-sekolah itu ada muncul IoT kan ya. Nah, nanti kalian akan belajar itu kan ya, dan itu bisa diterapkan ini di rumah kan ya, rumah menjadi smart home bisa kan ya. Dan misalnya kalian perangkatnya itu dikemas demikian rupa, dijual juga bisa kan ya. Jadi ada peluang bisnisnya banyak sekali di situ kan ya. Nah, itu siswa tersebut harus mau fokus kan ya. Kalau saatnya belajar, belajarlah. Saatnya bermain, silahkan bermain. Saatnya istirahat, istirahatlah itu. Jangan istirahat dibuat bermain kan ya. Jangan bermain dibuat belajar, itu sebenarnya enggak sesuai kan ya. Saatnya belajar kan ya. Karena nanti bisa fokus kan ya. Fokus. Berarti harus bisa bagi waktu ya, Pak? Betul. Karena generasi sekarang yang zamannya itu katanya Gen Z ya. Gen Z itu waktunya itu sangat kurang sekali. HP itu enggak bisa lepas dari tangan kan ya. Apa-apa dilihat sumber infonya banyak sekali. Walaupun kita diam saja, kalau kita sudah buka HP, itu jendela dunia itu ada di situ semuanya. Informasi banyak sekali di situ. Dan itu diharapkan ada filternya kan ya. Filternya bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu guru kan dalam KBM, kegiatan belajar, memberikan informasi itu diterapkan untuk pemfilteran kan ya. Jangan semuanya informasi yang ada di HP itu diserap semuanya kan ya. Itu memang banyak sekali. Akhirnya dari mulai pagi sampai tidur pun kalau buka HP ya tetap ini tidak bakalan ini kurang informasinya, berharap berlebih-lebih kan ya. Biasanya serasa ingin tahu besar kalau generasi Z kan ya. Akhirnya harusnya maghrib itu ini mengaji kan ya, yang muslim kan ya, itu bablas saja karena lihat-lihat ini HP itu seperti itu. Jadi harus pakai waktu yang sesuai. Kan ya. Jadi gitu ya teman-teman. Terus tadi omong-omong Bapak Bagus nih ada mention KKS ini Pak. Jadi sekedar for your information aja nih. Jadi KKSI ya bisa dari luar jurusan yang mau ikut belajar seperti teknik dari TJKT ini bisa banget ya Pak dari luar jurusan mau ke KKSI. Jadi siswa yang memiliki minat yang lebih terhadap suatu keilmuan tertentu, misalnya untuk animasi kan ya, untuk broadcasting, untuk perfilman kan ya, itu atau game kan ya, game itu di sekolah kami SMK Negeri 1 Brebes itu sudah ada wadahnya kan ya, itu ada KKSI kan ya. Tinggal nanti siswa tersebut dia mau konsentrasi di mana, Pak saya mau konsentrasi di bagian fotografi, ada di situ kan ya, kamera mengkamera kan ya, syuting menyuting kan ya. Saya pingin ini
bagian ini Pak animasi ya ada Editor, iya. editor kan ya, editor video ataupun animasi ini apa ya kartun atau animasi produk kan bisa pakai Blender kan ya, itu pakai Blender bisa. Atau kalau yang berbayar itu 3ds Max kan ya, kalau gratis kan pakai Blender biasanya kan ya, bikin animator. Oh atau saya ini pingin jadi artis terus pingin jadi pemain film nantinya kan ya, ya itu ada perfilman di situ kan ya, ada wadahnya. Nanti akan diajarkan kan ya itu. Dan tidak hanya untuk TJKT, semuanya itu jurusan silahkan kalau mau masuk ke situ karena itu wadah untuk para siswa yang ada di SMK 1 Brebes yang ingin mempunyai belajar minat yang lebih kan ya, minat lebih menggali. Jadi generasi Z itu kan sukanya menggali kan ya, karena ingin tahu rasa yang tinggi kan ya. Nah itu ada wadahnya di situ, secara positif kan ya. Di samping ekstrakurikuler yang lainnya tentunya, karena kita membahas yang KKSI, yaitu maksudnya ke situ. Dan nggak berhenti di situ. Nanti kalau sudah belajar di situ, nanti ada wadah lombanya kan ya. Nanti dilombakan kan ya. Kalau misalnya ada lomba mengenai perfilman, nanti KSI akan menginfokan kan ya. Terus ada lomba mengenai apalagi fotografer kan ya, akan dihitung. Misal desain grafis kan ya, ya ada kan ya, akan diinfokan. Jadi peluangnya selain di kelas kan ya, di luar di ekstra juga banyak kan ya, banyak. Jadi ini yang membuat para siswa itu senang, inginnya itu enggak pulang dari sekolahan. Kalau saya lihat itu, wah pulangnya kok sore kan ya, maghrib ya, sore kan ya, inginnya bablas kan ya, ketemu KBM kan ya, itu ya memang antusiasnya memang tinggi kan ya, memang kita batasi kan ya, kita batasi saatnya pulang ya, nanti pulang, nanti ketemu lagi untuk ini apa ya, explore lagi itu. Karena memang kita sudah sediakan ruangan khusus untuk ekspor, di situ ada komputer, digunakan bebas kan ya, tidak kita tariki iuran kan ya. Kalau siswanya mau mengekspor diri itu terus menghasilkan prestasi, kami sudah senang kan ya. Itu kegembiraan buat kami kan ya. Jadi lelahnya kami itu terbayar dengan itu kan ya. Lihat para siswa itu jadi berprestasi, kita sudah senang sekali. Seperti itu. Jadi intinya kalian yang dari luar jurusan juga bisa banget buat belajar di perteknikan komputer ini ya teman-teman. Ya jadi udah gitu aja mungkin untuk episode kali ini. Udah bisa gitu aja ya Pak ya, jadi ya? Iya, ini saya tambahkan kan ya, buat teman-teman semuanya yang ingin masuk ke SMK Negeri 1 Brebes, khususnya jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, kalian jangan pesimis dulu dengan persaingan yang sangat ketat ya. Memang masuk di jurusan ini persaingannya ketat kan ya. Banyak SMP yang ini mendaftar ke sini, dan kita juga banyak membuang ini apa ya, siswa kan ya, karena nggak keterima kan ya. Itu asal kalian bisa bisa rajin belajar di SMP, belajar sungguh-sungguh, ikhtiarnya sungguh-sungguh ya, insya Allah kan ya. Kalau sudah takdirnya, insya Allah kalian akan bergabung dengan kami kan ya. Jadi silakan persiapkan diri kalian sedini mungkin untuk bisa bergabung dengan kami di TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jadi semoga Bapak sehat terus nih Pak ya. Amin, amin. Semuanya juga sekian sehat ya juga. Teman-teman, sekian untuk podcast Kansabes kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.